Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda dalam segmen Sekilas Info atau Breaking News. Dari Jabatan Imigresen Malaysia baru saja mengeluarkan sebuah press release yang berjudul Kenyataan Media Jabatan Imigresen Malaysia 21 Rabiul Akhir 16 November 2022. Pati masuk Malaysia secara haram ditahan. Jabatan Imigresen Malaysia atau JIM telah berhasil menahan 14 pendatang asing tanpa izin atau pati yang memasuki Malaysia melalui cara ilegal dalam satu operasi khas yang dijalankan di hentian bas Jalan Duta Kuala Lumpur pada jam 10 pagi tanggal 15 November 2022. Operasi yang dijalankan oleh sepasukan pegawai imigresen dari bagian perisikan dan operasi khas JIM setelah menerima informasi dan aduan dari masyarakat bahwa terdapat sekumpulan 14 orang pendatang asing tanpa izin atau pati yang dihantar ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas. Pati ini dipercaya baru saja masuk ke negara Malaysia secara tidak sah melalui laluan haram di sekitar Cuping Perlis. Pasukan operasi telah mencurigai bas ini yang membawa sekumpulan 14 orang pati tersebut di sebuah lebuh raya dan bertindak mengekori sehingga kehentian bas Jalan Duta Kuala Lumpur. Begitu tiba di hentian Jalan Duta, pasukan operasi melakukan pemeriksaan kepada seluruh penumpang bas tersebut. Hasil pemeriksaannya adalah Imigresen Malaysia menahan 9 orang lelaki dan 5 orang perempuan yang semuanya warga negara Indonesia berusia antara 15 tahun hingga 49 tahun. Setelah diperiksa, pihak imigresen mendapati semua paspor orang-orang ini ada cop keluar dari imigresen negara Thailand dan cop masuk imigresen Malaysia melalui Padang Besar Malaysia yang dicurigai adalah cop palsu. Cop masuk imigresen palsu yang digunakan di dalam paspor mereka bertujuan untuk mengaburi atau mengelabui pihak berkuasa. Kononnya, mereka itu masuk secara sah dan melalui pemeriksaan imigresen. Padahal ia jelas saja tidak. Dari 11 orang yang tertangkap, 8 orang diantaranya mereka ini ternyata sudah di blacklist. Blacklistnya seumur hidup lagi dan memiliki rekod senarai hitam. Artinya dilarang memasuki Malaysia karena kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya di masa lalu. Tuh kan, sudah dibilang yang namanya sudah blacklist selamanya pasti nggak akan bisa masuk ke Malaysia dengan mudah. Kalaupun bisa masuk ya begini akhirnya. Memang benar masuk Malaysia tapi masuknya tuh di penjara, bukan mau kerja jadinya. Modus operandi sindikat ini adalah dengan membawa pati, menaiki pesawat dari Indonesia untuk terbang ke Thailand. Ke Thailand dulu nih. Kemudian dari Thailand baru dibawa masuk ke Malaysia melalui rute ilegal di perbatasan antara Malaysia dan juga Thailand dengan berjalan kaki. Jalan kaki. Jelas ini adalah menceroboh dan pelanggaran besar. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa sih melalui Thailand? Kalau Anda bertanya-tanya, kenapa ya orang Indonesia ini terbang dulu ke Thailand baru masuk ke Malaysia? Karena negara Thailand dan juga negara Malaysia ini kan masih satu perbatasan darat nih. Semenanjung ini nempel dengan negara Thailand dan di situ bisa perbatasannya ditempuh dengan jalan kaki. Lompat aja masuk nih. Lompat ke kiri masuk Malaysia, lompat ke kanan masuk Thailand. Dan tidak mungkin juga perbatasan yang panjang ini nih, garis batasnya dijaga setiap meter oleh polisi. Ya tidak mungkin. Dan di antara perbatasan yang panjang ini pasti ada selanya di mana mereka bisa masuk. Namanya penjahat pasti juga sudah memantau nih kira-kira mana pengawasannya yang lemah. Pasti mereka akan melalui jalan itu. Kemudian setelah mereka masuk ke Malaysia dengan jalan kaki, mereka dijemput oleh sebuah mobil untuk diaturkan oleh tekongnya untuk menuju suatu titik. Dan di titik ini mereka naik bas menuju ke Kuala Lumpur. Nah, dari soal siasat itu juga didapati informasinya bahwa mereka semuanya itu membayar kepada agen di Indonesia. Masing-masingnya ada yang Rp5.000 sampai Rp6.000 untuk menyelundup masuk ke negara Malaysia. Mereka juga mengaku tidak membuat pemeriksaan imigresen ketika masuk ke Malaysia dan hanya agen yang menguruskan paspor mereka semasa berada di rumah penampungan. Jadi mereka itu semua berkumpul di Indonesia di sebuah
sebuah rumah penampungan, baru dari situ dibawa terbang ke Thailand. Nah, tujuan mereka masuk ke Malaysia ini adalah tentu saja untuk bekerja. Dan 8 orang yang sudah blacklist itu pun mau kerja kembali di tempat yang lamanya di sekitaran Kuala Lumpur. Dan ada juga nih yang akan bekerja dengan majikan baru yang telah diatur sejak awal. Kesemua yang diperiksa saat ini sudah ditahan dengan dakwaan telah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63 dan Akta Anti Pemperdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007. Saat ini mereka semua ditahan di Depot Imigresen Putrajaya untuk siasatan di bawah akta yang sama. Nah, ini nih ya, yang saya katakan dari awal bahwa kasus penyelundupan ke Malaysia tidak akan pernah usai sampai kapanpun juga. Selagi ada permintaan, akan selalu ada yang menyediakan pati-pati ini untuk masuk ke Malaysia. Selama ada pekerjaan untuk pati di Malaysia, akan selalu ada pati yang masuk ke Malaysia secara ilegal. Dan kalau dari pengakuan ke-8 orang yang sudah blacklist itu, katanya kan mereka mau bekerja dengan majikan yang sama ya. Artinya majikan ini tahu bahwa mereka akan masuk ke Malaysia secara ilegal. Nah, majikannya ini yang juga harus disoal siasat. Kenapa mereka memberikan pekerjaan kepada pati yang sudah blacklist? Kemudian jika Anda masuk secara ilegal seperti ini ke Malaysia, Anda tidak akan bahagia. Itu pun jika Anda lolos. Yang paling menderita adalah ketika Anda mau pulang nih dengan alasan apapun. Alasan orang tua meninggal, orang tua sakit, Anda tidak akan bisa pulang dengan mudah. Anda harus menjalani proses hukum dulu. Anda harus menjalani sidang dulu di mahkamah dan akan dihukum penjara. Anda tidak akan bisa bayar compound seperti orang-orang yang tinggal lebih masa lainnya. Kalau Anda mencoba keluar Malaysia dengan jalur gelap ikut tekong, resikonya Anda yang akan menanggungnya. Kemudian 8 orang yang sudah blacklist tadi kan ya, sudah tahu mereka itu blacklist, masih ngeyel aja masuk ke Malaysia. Sudah tahu mau diselundupkan ke Malaysia, masih iya mau aja, bayar mahal lagi kan. Sekarang berakhir dengan mendekam masuk penjara di Malaysia.